Diskusi tentang hubungan antara agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu mengungkapkan keterkaitan yang menarik di antara kepercayaan-kepercayaan tersebut. Salah satu contoh yang menonjol adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dikenal dalam berbagai tradisi agama Abrahamik, serta kisah serupa yang muncul dalam Hinduisme. Dalam tradisi Hindu, ada kisah tentang seorang tokoh bernama Manu yang diidentifikasi sebagai raja pertama di dunia. Manu dikenal sebagai sosok yang menyelamatkan umat manusia dari banjir besar. Dalam kisah ini, seekor ikan yang diyakini sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu memperingatkan Manu tentang banjir besar yang akan melanda bumi. Ikan tersebut memberikan instruksi kepada Manu untuk membuat perahu besar guna menyelamatkan dirinya dan berbagai makhluk hidup lainnya. Menariknya, dalam beberapa tradisi Hindu, ikan tersebut dianggap sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu, salah satu dewa utama dalam agama Hindu. Wisnu yang dianggap sebagai roh tertinggi dalam Purana sering diyakini hadir di mana-mana. Oleh karena itu, simbol-simbol dan atribut tertentu dipilih untuk memudahkan penghayatan akan kehadiran dan karakter Dewa Wisnu. Wisnu sering diwujudkan dalam bentuk avatar seperti ikan. Kehadiran konsep ini juga dapat ditemukan dalam agama Kristen dan juga Islam. Dalam Alkitab Kristen, kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam dan bahteranya dijelaskan dalam kitab Kejadian, khususnya pada pasal 6 dan 7. Dalam ayat 6, Allah menyatakan kepada Nuh alaihissalam bahwa dia akan mengakhiri kehidupan semua makhluk karena bumi telah dipenuhi oleh kekerasan manusia. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir dengan spesifikasi tertentu, karena dia akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup di bumi. Namun, Allah berjanji untuk menyelamatkan Nuh alaihissalam, keluarganya, dan sejumlah spesies hewan dengan membawa mereka masuk ke dalam bahtera tersebut. Di sisi lain, dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh alaihissalam juga diceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 dan surat Asy-Syu'ara ayat 26. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon pertolongan karena kaumnya mendustakannya. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar di bawah pengawasan dan petunjuknya. Allah juga menyatakan bahwa ketika perintahnya datang dan air bah mulai mengalir, Nuh alaihissalam harus memasukkan sepasang dari setiap jenis makhluk hidup serta keluarganya ke dalam bahtera, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan untuk menerima azab karena kezaliman mereka. Dalam ayat 26 dan 27 surat Al-Mu'minun, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah karena kaumnya telah mendustakan risalahnya. Dia memohon agar Allah mengambil keputusan yang adil di antara dirinya dan kaumnya, serta menyelamatkan dirinya dan orang-orang beriman yang bersamanya. Kemudian, di dalam ayat 117 dan 118 surat Asy-Syu'ara, Allah menjelaskan bahwa dia akan menyelamatkan Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang berada di dalam bahtera yang penuh muatan, sementara yang lainnya tenggelam sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Dalam pemahaman Hindu, tokoh Manu memiliki peran penting sebagai penyelamat manusia dari banjir besar. Dikatakan bahwa dari Manu lahir banyak keturunan dari berbagai ras, termasuk golongan Brahmana dan juga kesatria. Manu memiliki banyak anak, diantaranya adalah Iksvaku, yang kemudian menjadi cikal bakal golongan kesatria. Setelah banjir besar, Manu dalam tradisi Hindu dianggap sebagai Adam kedua, yaitu asal-usul manusia. Dalam kitab Kejadian, pasal 9 ayat 1, Allah memberkati Nuh dan keturunannya serta memerintahkan mereka untuk berkembang biak dan memperbanyak jumlah mereka di muka bumi. Keberagaman bangsa dan keturunan setelah banjir besar juga dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 32 yang menceritakan bahwa keturunan Nuh alaihissalam menyebar ke seluruh penjuru bumi dan membentuk berbagai bangsa sesuai dengan keturunan mereka. Dalam kitab Kejadian pasal 10, Nuh memiliki 3 orang putra, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan genealogi mereka tercatat di sana. Menurut International Standard People Encyclopedia, keturunan Sem, Ham, dan Yafet memainkan peran penting
dalam pembentukan bangsa-bangsa di dunia. Keturunan Sem diyakini menjadi asal-usul bangsa Israel, sementara keturunan Ham dikaitkan dengan bangsa Mesir, Kanaan, dan juga Arab. Sementara itu, keturunan Yafet dihubungkan dengan bangsa-bangsa di Asia Minor dan juga Eropa. Selain itu, dalam tradisi Hindu, tokoh Manu atau Nuh juga dianggap sebagai seorang nabi yang membawa hukum ilahi yang dikenal sebagai Manusmriti atau hukum Manu. Dalam kitab Antarva-Veda pasal 13, terdapat kutipan yang menggambarkan kedatangan seorang nabi yang dianggap sebagai Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan ini dipandang kontroversial dalam konteks Hinduisme karena terdapat perbedaan pandangan tertentu dalam tradisi Hindu tentang pemahaman nabi tersebut. Misalnya, dalam buku Rahasia volume 25 dinyatakan bahwa seorang Brahmana tidak boleh naik unta atau keledai, yang mungkin merujuk pada kebiasaan atau larangan dalam masyarakat kuno India. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam kadang-kadang disebut-sebut sebagai salah satu dewa dalam tradisi Hindu. Bahkan, beberapa kalangan mengaitkan Nabi Ibrahim dengan dewa Brahma dalam agama Hindu. Ada yang berpendapat bahwa nama Brahma berasal dari nama Abraham atau Ibrahim. Sejarah mencatat bahwa kitab Weda paling kuno muncul di India Utara, yang merupakan wilayah perlintasan Ibrahim dan juga keturunannya ketika mereka berhijrah dari Teluk Benggala akibat bencana kekeringan yang parah. Dari wilayah itulah, kemudian Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah. Hal yang sama juga dinyatakan oleh banyak sarjana yang percaya bahwa Hinduisme dimulai antara tahun 2300 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi di lembah Indus yang terletak dekat dengan wilayah Pakistan modern. Jika kita mencermati isi kitab Weda, kita dapat melihat bahwa pesan yang disampaikan di dalamnya memiliki keselarasan dengan pesan Tauhid dalam agama-agama Samawi. Misalnya dalam Yajurveda dinyatakan bahwa Tuhan tidak memiliki rupa, tidak pernah dilahirkan, dan dialah yang berhak disembah. Tuhan itu tidak berbentuk tetapi suci. Selanjutnya, dalam Atharvaveda ditegaskan bahwa Tuhan itu maha besar. Di dalam Rigveda disebutkan bahwa Tuhan itu Maha Esa dan dapat dipanggil dengan berbagai nama. Yajurveda juga menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini diliputi oleh Yang Maha Kuasa. Semua pernyataan ini mengindikasikan adanya kesamaan konsep antara ajaran yang terdapat dalam Weda dengan prinsip-prinsip Tauhid dalam agama-agama Samawi. Selain itu, menarik untuk dicermati bahwa kata Weda mungkin memiliki keterkaitan dengan kata beda dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena banyak kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki kesamaan dengan kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Jika kita bisa sepakat bahwa kata Weda terkait dengan kata beda dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa melangkah lebih jauh dengan dugaan bahwa Weda mungkin juga memiliki keterkaitan dengan kata Furqan yang berarti pembeda dalam bahasa Arab. Dan apakah benar sahabat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dewa Brahma? Berikut adalah beberapa pendapat yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Dewa Batara Brahma dikenal sebagai simbol keesaan Tuhan. Keduanya dianggap sebagai figur yang membawa ajaran tentang ketauhidan. Kedua, ada kemiripan nama antara Nabi Ibrahim dan Dewa Brahma yang dianggap oleh sebagian orang sebagai petunjuk adanya hubungan historis atau linguistik antara keduanya. Ketiga, istri Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Siti Sarah, sementara istri Dewa Brahma dikenal sebagai Dewi Saraswati. Kesamaan ini sering dianggap sebagai bukti tambahan yang mendukung teori tersebut. Dan dalam Islam dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum dengan cara dibakar karena menghancurkan berhala-berhala kaumnya di kota Ur. Dan di dalam catatan sejarah Hindu kuno disebutkan bahwa Dewa Brahma tidak dapat disentuh oleh api, bahkan ujung rambutnya sekalipun. Hal ini dianggap mirip dengan kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari api. Beberapa penulis dan juga peneliti, seperti yang disebutkan di dalam buku The Bible Came from Arabia,
berpendapat bahwa Dewa Brahma mungkin adalah Nabi Ibrahim atau Bapak Tauhid. Mereka beralasan bahwa kisah Brahma dan istrinya, Saraswati, memiliki kemiripan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Secara geografis, Nabi Ibrahim memiliki pengaruh yang luas, bahkan sampai ke wilayah Sindhu yang sekarang dikenal sebagai India. Nabi Ibrahim berasal dari suku Ur di kota Babel, Mesopotamia kuno yang sekarang terletak di Irak. Beberapa sumber menyebutkan bahwa suku Ur berkembang menjadi bangsa Aryan atau Arya. Bahkan Adolf Hitler dengan kelompok Nazinya mengklaim sebagai keturunan suku Arya. Dan bangsa Persia juga mengaku sebagai keturunan dari Hazrat Ibrahim yang berasal dari Ur. Tidak mengherankan jika Zoroaster yang berasal dari bangsa Persia memiliki pesan tauhid yang sangat kuat dalam ajarannya. Berdasarkan beberapa sumber, dalam ajaran Zoroastrianisme hanya ada satu Tuhan yang universal dan maha kuasa, yaitu Ahura Mazda yang berarti yang maha bijaksana. Mereka juga percaya pada konsep hari kebangkitan. Namun dalam praktiknya, terdapat penyimpangan karena adanya pengaruh monisme dan juga teofani yang menuntut bahwa keberadaan Tuhan harus diwujudkan dalam bentuk fisik. Dalam literatur kitab agama Hindu, dinyatakan bahwa bahkan api tidak dapat menyentuh rambut Dewa Brahma. Dan ini sangat mirip dengan kisah Nabi Ibrahim yang selamat dari api ketika Raja Namrud mencoba membakarnya. Oleh karena itu, dalam setiap bacaan sholawat yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, pada saat duduk tasyahud ketika sholat, selalu diiringi dengan selawat kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Hal ini dikarenakan hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang pengajarannya bersifat universal, ditujukan untuk seluruh umat manusia, serta menjadi bapak semua bangsa. Selanjutnya, dalam ajaran agama Hindu, Kalki Dewa Nagari, Kalki juga ditulis sebagai Kalkin dan Kalaki, adalah salah satu awatara Wisnu, atau awatara Wisnu yang termasuk di dalamnya adalah Krishna, sekaligus yang terakhir dan yang paling hebat, yang akan muncul pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan, kebodohan, dan juga kehancuran. Nama Kalki seringkali dipakai sebagai metafora untuk kekekalan dan waktu yang bisa berarti kemunculannya akan menjadi sebuah misi yang kekal hingga akhir dunia atau waktu. Asal mula nama tersebut diperkirakan berasal dari kata kalka yang bermakna kotor, busuk, atau jahat, dan oleh karena itu, Kalki diartikan sebagai lawan dari kalka, sehingga Kalki dimaknakan sebagai penghancur kejahatan, penghancur kekacauan, penghancur kegelapan, atau sang pembasmi kebodohan. Dalam bahasa Hindi, Kalki Avatar berarti inkarnasi di masa depan. Berbagai tradisi memiliki berbagai kepercayaan dan pemikiran mengenai kapan, bagaimana, di mana dan mengapa Kalki muncul. Penggambaran yang umum mengenai Kalki yaitu beliau adalah awatara yang mengendarai kuda putih, atau beberapa sumber mengatakan nama kudanya adalah Devadatta atau anugerah Tuhan, dan dilukiskan sebagai kuda bersayap. Kalki memiliki misi menegakkan kembali Dharma dan memulai zaman yang baru. Kalki muncul dalam salah satu dari 18 kitab Purana yang utama, yaitu Agni Purana. Kitab Purana yang memuat khusus tentang Kalki adalah Kalki Purana. Di sana dibahas kapan, di mana, bagaimana dan mengapa Kalki muncul. Seorang profesor beragama Hindu asal India bernama Pundit Vedaprakras Upadhyay merilis buku yang berjudul Kalki Avatar. Pundit Vedaprakras adalah seorang Hindu Brahmana dari Bengali. Dia adalah peneliti di Universitas Allahabad di India. Baru-baru ini sebuah buku yang menyingkap fakta tersebut telah diterbitkan. Buku itu menjadi topik diskusi dan perbincangan di seluruh negeri. Keterangan dari Pundit telah disiarkan di BIC News pada 8 Desember 1997 yang juga diterjemahkan oleh Mir Abdul Majid. Sebelumnya pernah dimuat di The Message edisi Oktober 1997. Tidak kurang 8 pundit besar mendukung dan merestui butir-butir argumennya sebagai hal yang otentik. Dalam bukunya yang membelah isi Weda dan kitab-kitab Hindu lainnya itu,
disebutkan umat Hindu sebenarnya menunggu datangnya seorang pembimbing, dan pemimpin yang disebut Kalki Avatar. Kalki Avatar diyakini akan menjadi panutan umat manusia. Penulis buku mencoba mengulasnya satu persatu tentang ciri-ciri Kalki Avatar, yang bahkan sang penulis buku pun mengatakan bahwa kriteria-kriteria ini sangatlah mirip dengan apa-apa yang beliau baca tentang Muhammad, sang Rasul terakhir. Kata singkatnya, hal-hal tersebut kesemuanya merujuk pada beliau, Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat, dimulai dari pertama, yaitu Kalki Avatar adalah penunggang kuda dan pemain pedang yang mahir. Menurut sejarah dan tarikh yang berasal dari riwayat-riwayat yang sahih, dikabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat mahir menggunakan pedang dan menunggang kuda. Bahkan beliau atau Nabi Muhammad sendiri memerintahkan pada anak-anak muda laki-laki untuk mempelajari dua hal tersebut, ditambah dengan berlatih memanah dan juga berenang. 2. Kalki Avatar dilahirkan pada tanggal 12 dalam sebuah bulan, dan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 3. Tuhan akan membantu Kalki Avatar dengan bantuan goib dalam peperangan. Lihat di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, pada surat At-Taubah ayat 26, dan juga surat-surat lain yang membahas tentang Perang Badar, atau nama sebuah peperangan di zaman Muhammad yang berasal dari nama medanya, yaitu Tanah Badar. Allah berfirman, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang mengingkari, dan demikianlah pembalasan pada orang-orang yang mengingkari. 4. Tuhan akan menyediakan Kalki Avatar, kuda yang sangat cepat untuk berkendara dan naik ke langit ketujuh. Lihat ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran pada surat Bani Israel ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13-15, yaitu surat-surat yang membahas tentang Isra wal Mi'raj. 5. Disebutkan bahwa Tuhan akan mengajarkan Kalki Avatar melalui utusannya dalam sebuah gua. Dalam banyak sejarah dan riwayat dari tarikh yang sahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya di dalam sebuah gua di pinggiran kota Mekah yang bernama Gua Hiro. Beliau dibimbing oleh malaikat Jibril atau Gabriel. 6. Dalam kitab Weda atau kitab suci agama Hindu disebutkan bahwa Kalki Avatar terlahir dari keturunan terhormat. Muhammad berasal dari keturunan Hashim, sebuah keluarga terhormat di kalangan suku terhormat, yaitu Quraisy, bangsa Arab kala itu. Bahkan, konon tampuk kepemimpinan tertinggi kota Mekah di masa itu hanya boleh dibawa oleh seseorang terpilih dari klan atau keluarga Hashim saja. 7. Dalam buku agama Hindu disebutkan bahwa makanan pokok Kalki Avatar adalah kurma dan zaitun, dan ia akan menjadi orang yang paling jujur dan dipercaya di daerahnya. Ada dua fakta yang sama, yaitu yang pertama, makanan pokok orang Arab di masa beliau atau Nabi Muhammad adalah kurma dan zaitun. Yang kedua, gelar Al-Amin atau yang dipercaya didapatkan Muhammad dari masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, karena beliau atau Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya serta tidak pernah berbohong seumur hidupnya. 8. Disebutkan bahwa Kalki Avatar lahir dari seorang ayah bernama Vishnu Bhagod dan ibu bernama Sumani. Jika kedua nama itu diartikan, maka akan ditemukan hal yang sangat mengesankan, yakni yang pertama, Vishnu artinya Tuhan, dan Bhagod artinya hamba, yaitu sama dengan hamba Tuhan, yang dalam bahasa Arab adalah Abdullah yang berarti hamba Tuhan. Dan yang kedua, yaitu Sumani, berarti kedamaian, sedangkan dalam bahasa Arab adalah Aminah yang berarti kedamaian. 9. Kelahiran Kalki Avatar akan terjadi di Semenanjung. Bahkan menurut keyakinan agama Hindu sendiri, berdasarkan penafsiran para Brahma mereka, kawasan yang diramalkan ini adalah Arab. 10. Dalam Purana atau salah satu kitab Hindu, disebutkan bahwa Kalki Avatar
adalah utusan terakhir dari Tuhan yang akan membimbing seluruh umat manusia. Dalam keyakinan umat Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah atau utusan pembawa pesan Allah yang terakhir. Poin-poin itu sempat menimbulkan kontroversi yang besar. Menurut sang penulis, jika semua kriteria kalki avatar merujuk pada diri Muhammad, maka seharusnya lah umat Hindu tidak perlu menunggu hingga saat ini atau sang kalki avatar, karena sang pemimpin besar itu telah melaksanakan tugasnya membuka lembaran baru bagi umat manusia di dunia pada 14 abad yang lalu. Namun pendapat penulis kemudian diabaikan dikarenakan umat Hindu menganggap kemiripan tanda-tanda ini hanya kebetulan belaka. Sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin saja adalah juga seorang nabi umat Hindu yang ramalan kedatangannya terdapat di dalam kitab-kitab suci umat Hindu. Di antaranya yaitu yang pertama, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 196. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Jadi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran juga terdapat wahyu Tuhan. 2. Dalam surat Fatir ayat 24 dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan. 3. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi atau utusan terakhir. 4. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam. 5. Di dalam surat Saba ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia, memberi kabar gembira dan peringatan akan dosa, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Juga di dalam hadis Bukhari volume 1, dalam kitab Salat bab 56, hadis nomor 429, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semua Rasul yang diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat atau bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia." Dan sekarang akan kita lihat di dalam kitab suci agama Hindu. Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Veda atau Weda. Bila di antara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda yang juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavad Gita, Puranas, dan lain-lain. Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad disebutkan di dalam Bhavisa Purana. Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini, agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isparmatma, dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan sholat atau azan. Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak atau umbi-umbian, tapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil musalaman atau perantara kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.